selamat pagi. Ini kita lagi di lahan percobaannya PT Agrosida, di mana lahan ini ditanami beberapa varietas sebagai lahan percobaan dalam menggunakan produk Agrosida. Ada tanaman cabai merah keriting 3 varietas, ada melon, ada tomat, ada terong, kemudian cabai rawit, dan beberapa tanaman sayur yang diambil daunnya, kangkung sama cesim. Dalam kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan budidaya pada tanaman. Kami dari awal mempunyai keyakinan bahwa pengolahan lahan sama nutrisi untuk serapan makanan tanaman itu menjadi kunci utama. Konsep budidaya ini kita berdasarkan keilmuan teori fotosintesa, di mana fotosintesa itu ada beberapa variabel yang harus tercukupi dengan baik. Satu adalah media tanam, di mana media tanam ini kita menggunakan tanah. Yang kedua, hara tanah. Di dalam hara tanah itu adalah nutrisi yang cukup untuk diserap tanaman itu sendiri. Yang ketiganya adalah benih gitu kan, atau bibit yang baik, diusahakan yang antivirus sehingga dapat meminimalisir serangan virus pada tanaman itu sendiri. Yang berikutnya tentu diperlukan air yang cukup sebagai bahan untuk pelarut dari nutrisi yang bisa kemudian bekerja langsung melarutkan nutrisi diserap oleh akar. Sinar matahari yang harus cukup, kemudian CO2. Nah, ini konsep fotosintesa. Kami dari perusahaan menyampaikan bahwa hal yang paling utama untuk budidaya di semua tanaman tentu adalah media tanam dan nutrisi. Dalam praktek dari lahan percobaan ini, terutama untuk media tanam, kita diolah dahulu ya. Ini kita sampaikan dari awal supaya jadi referensi untuk bapak-bapak tani yang ingin memperbaiki budidaya pertaniannya. Jadi lahan tentu harus dibajak dahulu supaya gembur gitu kan, membalikan lapisan atas ke sehingga tanaman itu tanah itu menjadi gembur gitu kan. Setelah tanah itu dibajak, kita karena ini palawija, kita bikin bedengan dengan lebarnya ini kita 90 cm, di bedeng setinggi kurang lebih 60 cm, supaya ada gawangan untuk memudahkan mengaliri air sama pengaplikasian pengendalian OPT. Nah, berikutnya setelah bedengan dibuat dengan lebar tadi sekitar 90 cm, sehingga bisa pakai mulsa yang bisa menutup bedengan itu antara 1,20 meter lebarnya. Nah, bedengan ini setelah dibuat kita kasihkan pupuk dasar, pupuk kandang gitu kan, untuk sebagai bahan nutrisi yang kemudian diolah nanti berikutnya pakai mikroba lewat fermentasi. Nah, pupuk kandang yang kita gunakan untuk bahan nutrisi tanaman yang akan kita tanam, kita menggunakan kotoran sapi ya yang sudah mengering tentunya, kemudian kotoran ayam petelur, di mana kedua kotoran pupuk kandang ini secara kandungan untuk kebutuhan nutrisi tanaman, fosfatnya ada di sapi, nitrogennya ada di kotoran ayam petelur. Nah, setelah ini ditebar ya, ditebar merata ke bedengan yang sudah jadi barusan, kita kemudian melakukan penyemprotan mikroba supaya terjadi perubahan dari bahan menjadi nutrisi. Nah, mikroba yang kita menggunakan Winner SP. Winner SP ini adalah mikroba yang tugas fungsinya adalah mengolah dari bahan nutrisi menjadi nutrisi, karena yang diserap oleh akar itu adalah kebutuhannya nutrisi tanaman. Nah, dalam pengaplikasiannya untuk mikroba Winner SP ini, itu kami campurkan dengan molase ya. Terlebih dahulu mikroba Winner SP ini kita campurkan dengan air di dalam drum yang kandungannya yang volumenya 200 liter air,
dikasihkan Winner SP minimal 250 gram per 200 liter air, ditambah dengan molase ya 1,5 liter untuk 200 liter air. Nah, itu disemprotkan ya atau difermentasikan dahulu lah untuk kisaran 2 sampai 3 hari, berikutnya disemprotkan merata ke seluruh bedengan yang sudah ditaburkan pupuk kandang yang tadi kita sampaikan. Ada pupuk kandang dari sapi, ada dari kotoran hewan, kotoran ayam petelur, ditambah kompos ya, kompos yang sudah fermentasi gitu kan, untuk memadukan dari bahan sebagian kita yang sudah kita kasih yang sudah jadi. Itu disemprotkan merata ke lahan yang sudah ditaburkan dengan pupuk kompos dan pupuk kandang. Nah, kemudian itu didiamkan beberapa hari ya. Sebelumnya ada yang terlewat tadi, setelah di bedeng selesai dikerjakan, itu dikasih air, dileb sama air supaya basah sampai ke atas bedengan tersebut, baru nanti ditaburkan oleh pupuk kandang, pupuk kompos, dan disemprot oleh winner. Nah, setelah disemprot oleh winner, tentu ini ditunggu dahulu ya, kisaran 1 mingguan lah di situ. Nah, setelah tumbuh gulma-gulma berdaun lebar, tanahnya menghitam, kemudian terlihat sudah remah gitu kan, kita taburkan pupuk dasar, yaitu campur ya dolomit ya, kapur pertanian dicampurkan dengan fosfat, karena kebutuhan untuk awal pemindahan tanam benih tanaman tentu untuk perangsangan akar. Nah, setelah itu ditaburkan dolomit, kemudian fosfat dengan merata di seluruh bedengan. Ini luasnya kurang lebih 1/4 hektar ini tanaman cabai sama melon. Nah, berikutnya pemindahan tanam dari benih yang sudah disemai di persemaian, kurang lebih umur tanaman benih cabai sama rawitnya itu ya kurang lebih 25 harian. Nah, itu dipindah tanamkan di mulsa yang sudah dibolongi gitu kan, dengan cara gitu kan. Jadi si benih itu ditanamkan di bolongan itu, kemudian supaya tidak terjadi kematian benih di bolongan-bolongan itu ya, setelah ditanamkan itu ditutupi oleh tanah yang gembur gitu kan, dengan maksud tujuan supaya si mulsa yang bolongan ini ketika ada angin dia tidak naik turun yang mengakibatkan panas yang nantinya gosong ke batang tanaman. Jadi ditutup oleh tanah yang gembur seluruh mulsa yang akan ditanami di bolongan tanaman, di bolongan mulsa tersebut. Nah, jadi berikutnya untuk kocoran pertama setelah tanaman lilir, kalau bahasa tegak lah ya, atau kalau bahasa petani lilir, itu nanti dikocor menggunakan fermentasi dari winner sama molase kembali. Fase vegetatif ini tanaman memerlukan unsur nitrogen sama unsur fosfat untuk perangsangan akar sama pertumbuhan tanaman klorofil daun. Nah, kocoran pertama sampai kocoran ketiga, jadi kita kocor itu seminggu sekali atau 4 sampai 7 hari sekali gitu kan. Kita menggunakan campuran untuk winner SP sama tadi 250 gram per 200 liter air, ditambah molase 1,5 liter air, 1,5 liter gitu kan, ditambah nitrogen kita ambil kemarin dari urea 1,5 kilo, fosfatnya 1,5 kilo. Itu didiamkan seminggu. Sesudah terlihat perkembangan mikroba, dibuktikan dengan gelembung-gelembung air di dalam drum yang 200 liter, itu nanti tinggal dipindahkan ke jerigen yang kita modifikasi untuk kocoran tanaman kapasitas 20 liter air, dipindahkan dari drum, dipindahkan ke jerigen dengan
alat kocor yang sudah kita modifikasi, tinggal nanti kita kayak rem aja gitu pakai peralon, dikocorkan ke masing-masing lubang tanaman. Tujuannya untuk mempersingkat saja pengerjaan pakai kocoran yang dari Dream. Nah, itu dilakukan sampai 3 kali kocoran, baik melon ataupun cabai merah keriting ataupun rawit. Nah, kocoran akan berubah pada saat tanaman menginjak fase generatif, di mana tanaman membutuhkan pupuk majemuk ya, NPK. Kita kasih NPK-nya itu kocoran kelima. Kocoran kelima itu menggunakan NPK dengan dosisnya 1,5 kilo juga. Jadi winner SP-nya 250 gram, molasinya tentu 1,5 liter per 200 liter air. Itu kocoran untuk fase generatif. Nah, dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman yang nampak pada tanaman-tanaman itu sering terserang oleh hama dan penyakit. Nah, kalau gulma, kita memakai gulma pengendalian ya, ada yang pakai paraquat, akan tetapi dalam pelaksanaan penyemprotannya tentu jangan sampai kena ke tanaman yang kita tanam, karena sifatnya itu kontak. Ketika cairan paraquat ini mengenai tanaman hidup, tentu akan rusak daun tanaman itu sendiri dan nanti akan mati. Nah, untuk OPT yang sering menyerang ke tanaman itu tentu saya sampaikan untuk hama ya. Hama pada tanaman cabai merah keriting, kemudian rawit merah, cabai rawit ataupun melon, tomat, terong dan tanaman daun-daunan, tentu ulat ya. Ulat, kemudian liromisa, kemudian lalat buah, kemudian trip, kutu kebul, belalang. Itu rata-rata hama yang menyerang pada tanaman. Nah, kalau penyakit itu kan yang sering menyerang tanaman-tanaman ini adalah embun tepung di daun melon, kemudian ada busuk daun ya pada tanaman cabai ataupun tomat, ada juga patek gitu kan, busuk buah pada tanaman cabai sama tomat. Nah, itu kita harus kendalikan semua berdasarkan pengamatan di lapangan. Nah, produk-produk yang kita gunakan, karena ini produk-produk lahan percobaan dari Agrosida, untuk inseknya kita punya bahan aktif Abamectin 36. Nama produk kita adalah produk Triton 36 EC. Jadi Triton Plus 36 EC ini adalah bahan aktif Abamectin yang kerjanya adalah sistemik translaminar untuk mengendalikan trip pada tanaman cabai gitu kan. Itu karena dia translaminar, tidak bisa menembus dari atas ke bawah. Aplikasinya harus nyemprot atasnya, nyemprot bawahnya. Nah, kemudian kita punya Hardtop ya, 610 EC, dia bahan aktif klorpirifos sama sipermetrin untuk hama-hama yang penghisap ya. Dia sifatnya kontak. Nah, kita punya Gajang untuk ulat yang bandel banget yang di dalam gitu kan, itu emamectin lufenuron bahan aktifnya. Kemudian kita punya untuk insek untuk funginya, kita punya Topaz 80 WP, Chloromax 75 WP, Gotani 50 WP. Untuk Gotani itu Simoxanil bahan aktifnya adalah yang kerjanya secara sistemik. Nah, ini kita gunakan untuk mengendalikan bercak pada daun, busuk buah pada cabai, sama untuk embun tepung pada tanaman melon. Nanti kita lihat hasilnya ya untuk aplikasi produk-produk tersebut. Nah, untuk nutrisi yang kita semprotkan ke tanaman, kita vegetatif pakai eksklusif D ya, yang kandungan nutrisinya yang terbaik di produk-produk yang sejenisnya. Itu nanti kita dosis ceritakan berikutnya. Sekarang kita sampaikan produk yang dipergunakannya dahulu. Ada eksklusif B untuk pembuahan, ada Bontonik itu NPK cair untuk penyemprotan baik kocoran. Ketiga produk ini bisa. Kemudian untuk
mikro supaya lebih bagus ke pertumbuhan, kita pakai zinc, oligozinc itu kan yang kita pakai. Nah, untuk kalsium kita pakai kalsium ekstra gitu kan, yang dicampurkan dengan semprotan yang lain. Ada kita juga punya produk tambahan yang kita baru pasarkan, itu adalah Revokal. Revokal ini kalsium plus tembaga yang sifatnya sudah ion, jadi langsung bisa bekerja di tanaman itu sendiri. Itu produk-produk yang insek sama fungi. Nah, berikutnya untuk pengemulsi supaya larutan yang dicampurkan ke dalam tangki itu larut semuanya dengan air. Tentu dalam pengaplikasian produk kan kita secara perilaku yang biasa dicampur-campurkan seluruh bahan aktif, di mana pencampuran bahan aktif ini mau tidak mau akan terjadi penurunan kadar. Nah, ketika pencampurannya itu seluruh bahan aktif tidak larut menyatu dengan air, maka terjadilah ketidaksesuaian fungsi dari bahan aktif tersebut. Nah, supaya bahan aktif mencampur secara sempurna di air, seluruh bahan aktif yang kita campurkan tentu butuh pengemulsi. Nah, pengemulsi ini tugasnya adalah mencampurkan seluruh bahan aktif dengan larutan air supaya supplier ataupun larutan yang disemprotkan itu bisa tercampur secara maksimal dengan air, sehingga kinerja dari bahan aktif tersebut, dari produk tersebut bisa maksimal. Nah, kita punya SL01 yang bekerjanya adalah perekat, perata, penembus sama pengemulsi gitu kan. Boleh nanti dicoba itu mengemulsi yang tidak ada tanding secara kualitas produk tersebut. Nah, pengaplikasiannya untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman, kita biasa penyemprotan 4 kali sehari. Pengocoran juga 4 sampai 5 kali sehari terus kita gunakan, karena pada dasarnya tanaman itu butuh makanan yang rutin untuk melakukan proses fotosintesa, proses produksi semua nutrisi di daun yang kemudian diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Ini perlu konsisten pengaplikasian untuk pengkocoran sama penyemprotan organisme pengganggu tanaman. Nah, dosis yang kita gunakan rata-rata 1 mili per liter air untuk insek, kemudian untuk fungi 2 gram per liter air, itu dosisnya. Tinggal nanti dikalkulasikan kebutuhan semprotannya berapa liter air. Karena kalau misalkan dalam tangki 15 liter berarti butuh kebutuhan fungi kalau 2 gram 30 gram per 15 liter air. Sama juga dengan insek, kalau misalkan insek itu menggunakan tangki 15 liter, kita menggunakan satu tangki 15 mili karena kandungan air di dalam tangkinya 15 liter. Nah, itu yang kemudian secara fungsi kami punya produk bisa mengendalikan atau secara pertumbuhan juga baik, seperti itu ininya tanamannya. Itu mungkin yang saya sampaikan sementara ini dari perkembangan penggunaan produk PT Agrosida di lahan percobaan PT Agrosida. Semoga bermanfaat bagi para warga tani. Pada intinya bertani itu bagaimana menyiapkan dari awal berkaitan dengan media tanam dan nutrisi yang cukup untuk kebutuhan tanaman itu sendiri. Kalau media tanamnya baik, nutrisinya cukup, insya Allah tanaman tumbuh dengan sempurna. Nah, ini kita lihat ya tanamannya tuh ya. Nah, ini tanaman yang kita punya nih, lahan percobaannya tuh. Ini cabai, nanti melonnya sebelah sana. Nah, ini cabainya ke sana luas tuh ya, sana melon itu. Nah, ini kita sampaikan ya. Nah, ini daunnya nih, daunnya itu sehat ya. Ini buahnya. Nah, ini buahnya nih ya, nampak di sini sangat sehat sekali nih buahnya. Nah, nih ya, ini daunnya, jadi hampir semua tidak terserang trip nih ataupun virus Gemini yang kuning. Nah, nih ya, ini bisa dilihat hasilnya tuh.
Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.